Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali untuk melihat contoh integral lipat 2 untuk daerah Sembarang ya. Dimana sekarang di sini daerahnya perlu kita bagi apabila kita mau merubah urutan integralnya. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Misalkan kita disuruh mencari volume benda di bawah permukaan Z, persamaan permukaan Z ini ya. Kemudian atas daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan 2 akar X, garis Y sama dengan 4X min 2, dan sumbu X. Oke, jadi langkah pertama apa yang akan kalian lakukan? Gambar ya. Jadi kita gambar dulu daerahnya. Jadi kalau kita gambar, kita dapat bahwa daerah R itu adalah ini. Jadi kalau kalian perhatikan, di sini saya juga atau kita juga perlu menuliskan inverse-nya. Jadi ini garis Y sama dengan 2 akar Y sama dengan 2 akar X, dan kita bisa tuliskan dia dalam bentuk inverse-nya untuk di daerah R saja. Begitupun sama untuk garis Y ini ya, dan dituliskan sama dengan X ini untuk inverse-nya. Nah, maka volumenya akan menjadi apa? Volumenya merupakan integral lipat 2 atas daerah R ya. Jadi double integral atas daerah R untuk fungsi Z dengan operator dA. Nah, sekarang bagaimana kita melihat urutan pengintegralannya? Jadi yang pertama kita akan lihat apabila kita pilih dx dy. Kalau kalian perhatikan di sini, kalau kita memilih dx dy, berarti seperti biasa kita melihat dulu yang bagian luarnya, si d-nya di sini. Berarti kita melihat dari sumbu y ya. Jadi kalau kalian perhatikan y-nya dari 0 sampai 2. Titik ini dari 0 sampai 2. Oke. Maka kita punya batas pengintegralan dari 0 sampai 2. Oke. Berarti y sama dengan apa? Gampang ya kalau untuk yang luarnya ya, karena yang bagian luar ini selalu konstan. Nah, sekarang bagaimana untuk yang bagian dalam? Nah, untuk yang bagian dalam, kita melihatnya sekarang fungsi X sama dengan sesuatu, karena kita menggunakan operatornya X ya, dx di sini. Maka dari itu, fungsi yang lebih kanan dikurangi fungsi yang lebih kiri. Yang fungsi yang paling kanan sampai yang garis mana? Yaitu garis ini ya, garis lurus ini ya. Dan garis lurus ini kalau dinyatakan dalam X adalah ini. X sama dengan Y plus 2 dibagi 4. Jadi ini kita yang paling kanan ya. Sedangkan yang kiri adalah yang melengkung ini. Yaitu X sama dengan sesuatu, berarti Y kuadrat dibagi 4. Oke. Jadi di sini kalian memiliki batas pengintegralannya dari Y kuadrat per 4 sampai Y plus 2 per 4. Dan sebagai catatan, karena bentuknya seperti ini, urutan pengintegralannya seperti ini, kita tidak perlu membagi daerah menjadi 2. Oke. Jadi langkah selanjutnya sama, kalian tinggal integralkan terhadap X, substitusikan batasnya, kalian akan memiliki fungsi polinom yang panjang, karena terakhir operator terhadap Y, berarti sisanya fungsinya terhadap Y. Dilakukan penyederhanaan, integralkan, substitusikan batasnya, kalian akan dapatkan hasilnya adalah ini. Mungkin terlihat agak panjang, tapi sebetulnya ini jauh lebih pendek dibandingkan kalau kalian merubah urutan pengintegralannya. Jadi, mari kita lihat kalau kita merubah urutan pengintegralannya ya. Oke, dengan contoh yang sama, mari kita lihat apabila kita merubah urutan pengintegralannya menjadi dy dx. Jadi,
Di sini gambarnya akan dibagi, daerahnya akan dibagi dua menjadi R1 dan R2. Mengapa? Mari kita lihat lagi ya. Jadi volumenya masih sama, dinyatakan dalam integral atas daerah R untuk fungsi Z dA ya. Nah, sekarang si dA-nya ini perlu dirubah, si integralnya perlu dirubah atas daerah R1, integral terhadap daerah R1, ditambah integral terhadap daerah R2. Apabila kita memilih urutan pengintegralannya dy dx. Kenapa? Kalau kalian perhatikan di sini sebetulnya untuk bagian luarnya ya, bagian pengintegralan luar atau si dx, apabila saya berjalan dari 0 sampai 1, fungsi atas dan fungsi bawahnya, kalau kalian perhatikan dia akan berbeda. Jadi kalau di sini fungsi atasnya adalah y sama dengan 2 akar y sama dengan 2 akar x ya. Bagian bawahnya di sini y sama dengan 0 untuk di daerah R1, sedangkan di daerah R2 dia bagian atasnya masih sama, tapi bagian bawahnya berubah menjadi fungsi y sama dengan 4x min 2. Maka dari itu karena fungsi atau batas atas dan batas bawahnya itu berbeda, mau tidak mau kita harus membagi menjadi dua buah daerah karena dia memiliki dua buah batas yang berbeda ya. Jadi mereka dinyatakan dalam dua buah integral yang berbeda. Jadi untuk yang daerah R1, batas pengintegralannya sama seperti biasa. Untuk yang bagian luar dulu, X-nya kita mulai dari 0 sampai setengah, di mana fungsi atas dan fungsi bawahnya masih sama ya. Jadi dari 0 sampai setengah untuk X-nya, sedangkan bagian bawahnya dari Y sama dengan 0, bagian dalamnya dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 2 akar X. Oke. Jadi ini untuk yang daerah R1. Oke, mari kita lihat untuk yang daerah R2. Untuk yang dx-nya dulu, sekarang kita melanjutkan ya, R2 di sini dari 0,5 atau dari setengah sampai 1. Untuk bagian luarnya dari setengah sampai 1. Sama, yang bagian luarnya hanya konstan, sedangkan yang bagian dalamnya sekarang karena batas bawahnya dia berubah, jadi dia sama dengan y sama dengan 4x min 2 sampai y sama dengan 2 akar x karena batas bawahnya berbeda. Jadi coba kalian perhatikan di sini sebetulnya batas dari R1 dan R2 ini berbeda. Bisa kalian lihat bahwa batas-batas pengintegralnya jadi mereka sangat berbeda ya. Mereka saling melengkapi sebetulnya. Jadi ini adalah batas pengintegralan apabila kalian merubah urutan pengintegralannya atau memilih urutan pengintegralan dy dx. Dan bisa kalian bayangkan sebetulnya apabila kalian kurang tepat, saya bilang kurang tepat ya, untuk merubah urutan pengintegralan, bisa jadi soalnya akan menjadi panjang. Kenapa panjang? Ya jelas kalian harus mengintegralkan dua buah fungsi. Fungsinya mungkin sama, tapi batas-batasnya berbeda. Dan batas-batasnya masih fungsi juga. Jadi bisa dibayangkan bahwa hitungan ini pasti akan jauh lebih panjang. Jadi sekarang kita lanjutkan ya, bagaimana kalau kita hitung si integralnya. Jadi seperti biasa bagian dalam kita mulai dari daerah yang R1 dulu. Yang bagian R1 diintegralkan. Ini kebetulan masih sama integralnya karena masih hanya terhadap Y. Bagian integralnya sama. Cuman sekarang batas-batas yang berbeda. Semua batas-batasnya berbeda ya. Disubstitusikan ke dalam Y semuanya. Untuk yang daerah R1 kalian akan mendapatkan ini ya. Polinomialnya sekarang pangkatnya ada pecahan ya. Sedangkan yang bagian 2 kalian akan mendapatkan ini.
Nggak jelas karena di sini tidak sama dengan 0, y-nya salah satu. Jadi pasti akan sepanjang ini sih integralnya. Jadi bisa kalian bayangkan ya, dia sangat panjang. Dan apabila diintegralkan untuk yang bagian 1, kalian akan mendapatkan ini, ada bentuk akarnya. Dan untuk yang bagian 2, daerah kedua, kalian akan mendapatkan ini. Dan hasilnya adalah harusnya sama dengan daerah apabila kalian tidak membagi akan sama apabila kalian memilih urutan pengintegralannya dx dy. Jadi sekali lagi saya ulangi, memilih urutan pengintegralan itu sangat penting untuk beberapa kasus, terutama untuk daerah yang bukan persegi panjang. Jadi apabila kalian kurang tepat memilih urutan pengintegralannya, bisa jadi hitungannya akan jauh lebih panjang dan jauh lebih susah. Dan kalau hitungannya jauh lebih panjang, jelas kalian rentan salah ya dalam mengerjakan. Jadi hati-hati dalam memilih urutan pengintegralannya. Dan di situ juga menentukan seberapa complicated atau bisa kalian lihat seberapa rumit perhitungan yang perlu kalian lalui sebetulnya. Dan harusnya hitungannya sama karena kalian menghitung benda yang sama. Oke, saya cukupkan untuk contoh untuk contoh kasus di mana kita perlu membagi daerah pengintegralannya apabila kita merubah urutan pengintegralannya ya. Jadi silahkan dicoba latihannya, dan kalau ada pertanyaan boleh langsung dilanjutkan di grup ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.